Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, mari bersama-sama kita mensyukuri nikmat Allah. Karena pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat sehat. Lah sehat sedanten tahun ini kan? Alhamdulillah gitu. Taksih gadah iman sedanten toh? Alhamdulillah. Terus menika nikmat yang sangat luar biasa Bapak Ibu bagi kita. Nikmat iman ini menjadikan kita dijamin kebahagiaannya nanti di akhirat. Maka perlu untuk kita senantiasa jaga. Mensyukuri nikmat itu berarti memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik mungkin. Jadi kita mensyukuri nikmat itu, misalkan diberikan mata, bagaimana kita menggunakan mata kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh sang pembuat mata. Jadi mata itu digunakan untuk melihat, tapi hendaknya digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Digunakan untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Kita diberikan telinga, maka kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Kita diberikan kaki, kita gunakan untuk melangkah pada kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, kontrolnya kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Jadi syukur itu taat. Syukuri itu taat. Insya Allah nanti kalau kita mentaatinya, mensyukurinya, Allah akan memberikan tambahan nikmat tersebut. Ya, Allah memberikan tambahan nikmat kepada kita semua. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, sore hari ini saya bisa bersilaturahim ke Masjid Al-Amin. Lama enggak kesini Mas Arjono ya. Dulu beberapa kali sering kesini. Saya bersilaturahim, diberikan kesempatan untuk silaturahim ke masjid. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu bagi kita semua untuk memperhatikan generasi kita. Memperhatikan generasi kita. Ya, mereka adalah penerus kita dan kita berharap generasi kita itu mewarisi semangat iman yang ada di dalam diri kita. Kira-kira apa menurut Bapak Ibu yang menjadikan tolak ukur ya, generasi itu kalau rusak itu apa ya? Nah Bu, kita nak generasi itu disebut generasi yang rusak itu kira-kira kalau bagaimana ya? Bagaimana Pak? Nah, masjidnya sepi gitu, gitu ya.
Itu tolak ukur generasi yang mungkin sudah mulai menurun. Nama malah kira-kira gitu ya. Ada lagi, ibu-ibu nama Bu Nggih? Generasi kita menurun, kira-kira apa ya yang tolak ukurnya apa ya? Wah ini kok orang kaya dhisik ya, generasinya canom saiki ora kaya dhisik misalkan itu. Apa yang menjadikan ora kaya dhisik itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita generasi yang mulai menurun, generasi yang mulai mengalami kerusakan itu dicirikan dengan dua hal saja sudah cukup. Mereka disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Jadi dan setelah itu datanglah generasi penerus yang mereka menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat mereka. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan tersesat. Jadi dua saja. Ini bisa menjadi indikator bagi generasi kita. Satu, menyia-nyiakan sholat. Nah tadi dirinya masjidnya sepi gitu ya, gitu ya. Menyia-nyiakan sholat. Yang kedua, ketika mereka mengikuti syahwat mereka, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan tersesat. Nah ini mau tidak mau harus dijaga agar tidak demikian Bapak Ibu. Ya, ketika mereka sudah menyia-nyiakan sholatnya, ya, maka kedekatan dengan Allah akan berkurang, bahkan mungkin bisa jadi hilang. Keberkahan dalam kehidupan juga akan berkurang. Maka perlu kita jaga. Ya, perlu kita jaga dengan baik. Berarti saya ingin bicara tentang masalah sholat kita dan anak-anak. Kebetulan nanti kita di Ramadan. Di Ramadan itu kan ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia qiyam, berdiri atau sholat pada malam Ramadan, pada bulan Ramadan, maka dengan iman dan penuh harap, maka akan diampuni dosanya. Nah, ini bagian dari menghidupkan sholat kita, menjaga generasi kita dengan apa? Komitmen dengan sholat kita. Ya, agar tidak seperti tadi, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Ya, wattaba'us syahawat. Jadi kalau dia menyia-nyiakan sholat itu seringnya adalah pasti mengikuti syahwat. Mengikuti syahwatnya. Nah, mari bersama-sama Bapak Ibu kita mentadaburi sebuah ayat di dalam Quran, dalam surat Toha ayat yang ke-132. Ya, surat Toha ayat yang ke-132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Ini perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkan keluargamu dengan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk sholat itu. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki ya kepadamu. Nahnu narzukuk, bahkan kami yang memberikan rizki.
wal akibatu lit taqwa, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini perlu kita tadabburi, Bapak. Berhenti di ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah, berarti perintah juga kepada kita. Perintah juga kepada kita. Untuk apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan, kita tadabburi adalah satu, di sana ada kata wa'mur ahlaka bis-shalah. Itu menunjukkan adanya kepemimpinan keluarga. Jadi kepemimpinan keluarga. Jadi dalam Islam itu kepemimpinan ini sangat penting, karena dia menentukan arahnya keluarga itu mau kemana. Ini keluarga lebih, apalagi RT, apalagi kelurahan, apalagi negara. Sangat penting ini. Nah, ini di keluarga. Kepemimpinan keluarga yang sangat penting untuk dia bertanggung jawab menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk itu. Bersabarlah untuk sholat. Jadi perintah, jadi tanggung jawab pemimpin keluarga itu tidak hanya memberikan nafkah. Bagaimana dia agar keluarganya selamat dunia dan akhirat, terutama di akhiratnya. Nah, perintah ini sesuai juga dengan perintah dalam surat At-Tahrim yang sering mungkin dikaji ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kalau terkait dengan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dengan sholat. Kok sholat? Bapak Ibu, sholat ini adalah amalan yang nanti akan dihisab pertama kali. Kalau sholatnya baik, maka yang lainnya ikut baik. Kalau sholatnya buruk, maka yang lainnya akan berpengaruh juga keburukannya. Kenapa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka di sini hendaknya para pemimpin keluarga memperhatikan sholat anak-anaknya. Sampun apa dereng bapak-bapak? Dicek, jangan sampai nanti hanya tak sekolah nih ya, beres gitu ya. Enggak. Coba kadang dicek wudunya anak-anak, terus bener atau belum. Karena yang bertanggung jawab ini bukan gurunya loh Bapak Ibu. Yang bertanggung jawab pemimpin keluarga. Nanti yang ditanya bukan gurunya, yang ditanya bapak-bapaknya. Anakmu wis kok ajari sholat atau durung gitu ya. Maka yang perlu dicek satu, wudunya coba, oh wis bagus. Kalau belum dibenarkan, ini jadi pahala bagi bapak-bapak. Yang kedua dicek bacaan sholatnya sudah benar atau belum. Ayo le, maca bacaan sholat dulu le, dikontrol. Kalau salah dibenarkan. Ya, bacaannya dulu, paling tidak bacaannya dikontrol. Jadi kenapa sholat tadi ya? Ini sangat penting. Jadi kalau di neraka, nah ini ada perbincangan penduduk surga dan neraka. Ini di apa kita bisa jumpai di surat Al-Muddathir.
Penduduk surga itu tanya kepada penduduk neraka, masalakakum fi saqar. Wahai penduduk neraka, kenapa engkau masuk ke dalam neraka? Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musolli. Pada waktu di dunia aku tidak sholat. Nah ini. Jadi sholat itu mampu untuk kemudian menjaga kita dari api neraka. Kalau kita lakukan dengan baik. Maka hendaknya kita memperhatikan sholat keluarga kita. Umar bin Khattab itu senantiasa membangunkan keluarganya, dan dia juga sholat malam dengan mengeraskan suaranya. Agar apa? Agar suaranya didengar keluarganya. Jadi didengarkan, biar memang sengaja dikeraskan agar keluarganya tahu segera bangun gitu. Dia perintahkan untuk sholat. Maka kalau dalam Islam 7 tahun ajari anakmu sholat. Ya, sampai 10 tahun kok belum sholat, maka bisa dipukul. Tentunya pukulan yang mendidik ya, bukan pukulan yang sangat keras, tapi pukulan yang mendidik. Artinya mengingatkan betul. Ya, subuh ya digeret yang masjid. Jadi tidak seperti orang-orang yang kadang-kadang mengatakan, saya tidak mau memaksa anak saya, biarlah dia mencari sendiri. Ya ini salah. Biarlah mereka kenal nanti agama yang mana. Lah ini ya salah. Pemimpin keluarga malah betulnya harus menjamin supaya apa? Agar mereka selamat. Ya, agar mereka selamat. Maka dulu saya biasanya, orang-orang kampung saya itu kalau berpesan kepada anak-anaknya, kebetulan saya dari kampung Bapak Ibu, dari Wonogiri, Batu Retno sana. Itu kalau bapak-bapak kami berpesan kepada anak-anaknya yang mau merantau ke luar kota, mau sekolah dan sebagainya, itu biasanya pesannya le jaganen sholat. Pasti hanya gitu aja. Jaganen sholat. Ini termasuk mengaplikasikan ayat ini. Perintahnya, yang penting sholatnya tetap tertib apik. Ya. Karena tadi ini menjadi kunci untuk kesemuanya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Juga sholat ini nantinya menjadi bagian dari untuk kita meminta pertolongan pada Allah. Ya, jadi menjadi bagian dari untuk kita mencari pertolongan dari Allah itu dengan sholat. Nanti kita bahas di selanjutnya. Jadi yang pertama itu bahwa kepemimpinan keluarga sangat penting yang menentukan. Ya, kepemimpinan keluarga sangat penting yang menentukan nanti arahnya keluarga itu. Ya. Maka yang punya anak laki-laki ya harus dididik bahwa nanti akan bertanggung jawab. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mencari menantu, ya mencari menantu yang mampu bertanggung jawab terhadap keselamatan akhirat anak. Ya. Kan itu biasanya kalau orang Jawa tahu, biasanya bibit, bobot, bebet gitu ya. Ya. Carilah yang bagaimana agar anak-anak nantinya ya jadi nantinya ketika cari menantu dicek sholatnya. Saya pernah punya Pak Lek, ketika beliau mau menikahi seorang akhwat itu, diajak ke rumahnya, jak sholat jamaah kon imam, ngeceknya gitu. Diajak sholat jamaah kon imam gitu ya, ini cocok udah gitu. Sholat. Karena pemimpin keluarga. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satunya adalah menjaga sholat. Pemimpin sangat penting. Maka ada wa'mur ahlaka bis-sholat. Yang kedua, adanya amar ma'ruf di antara keluarga. Adanya amar ma'ruf, perintah saling mengingatkan kebaikan. Jadi di keluarga itu bukan nafsi-nafsi Bapak Ibu. Ya.
Bukan nafsi-nafsi, tetapi harus ada saling mengingatkan, amar ma'ruf. Ya, kalau ada ibu-ibu yang suaminya sedang malas, yang diingatkan, ayo ndang sholat ning masjid Pak, gitu ya. Ya. Ayo Mas, mujahid kok ora sholat gitu ya, ning masjid gitu ya. Jadi diingatkan, disemangati untuk sholat. Ada amar ma'ruf di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi keliling ke rumah putrinya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Bisa dibayangkan, padahal Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu orang yang soleh solihah. Tapi Rasulullah masih ke rumah beliau dan kemudian ketok pintunya, Fatimah, ya Fatimah, sholat. Wahai Ali, sholat. Rasulullah masih mengingatkan, bukan kemudian percaya begitu, wah anak gue soleh, gitu ya. Rasulullah saja, Ali bin Abi Thalib itu masih diingatkan oleh Rasulullah, Pak Yesus. Bukan apa-apa, tapi Rasulullah menjadi teladan, memastikan bahwa anaknya sholat. Jadi kadang-kadang memang kita perlu memastikan, Bapak Ibu, apakah benar anak-anak kita sholat? Apakah benar anak-anak kita melaksanakan kesolehan-kesolehan yang dilakukan? Dicek. Saya pulang ke rumah itu kadang-kadang, ayo leh ngaji. Bapak saya ngajak ngaji. Wah ini ngecek gitu. Engko nak wis ilate brutal gradul ya ora tau ngaji, ya itu kan. Ini bagian dari amar ma'ruf. Jadi mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah putranya terpisah jauh, kadang-kadang pulang ke rumah dicek. Cek ya. Ya. Untuk apa? Salatnya, bacaan Qur'annya. Diingatkan, mengingatkan. Jadi di dalam rumah ada amar ma'ruf, tidak boleh untuk saling nafsi-nafsi. Ya percayalah, anakku wis gede ya. Anakku wis gede, nah wis iso njogo dhewe. Ndak, tetap dipastikan, jangan sampai anak kita dalam, paling tidak juga mendoakannya. Allahumma inni u'idzuha, kalau perempuan, Allahumma inni u'idzuhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Jadi dititipkan pada Allah. Ini dalam surat Maryam, surat Ali Imran, ketika Maryam ibundanya Maryam melahirkan Maryam, dia mendoakan Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku titipkan penjagaannya kepadamu dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Sering kadang perlu didoakan putranya walaupun sudah besar. Didoakan, ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu karena engkau sebaik-baik titipan. Kita sudah tidak bisa menjaga lagi ya, walaupun sudah SMA, sudah perguruan tinggi, sudah kuliah, kita tidak bisa mengontrolnya. Tapi siapa yang menjaga? Allah. Didoakan, tetap diingatkan. Saya kadang anak saya itu SMA itu saya WA, "Nduk, di mana? Sama siapa? Kalau zuhur wis sholat urung." Sering tetap diingat di WA. Ya, ini namanya amar ma'ruf, saling mengingatkan. Ya. Istrinya, di mana? Sudah sholat belum? Mi, kalau saya kan Mi, sudah sholat belum? Sudah. Ramadan tilawahnya sampai juz berapa? Tilawahnya sudah khatam belum? Dicek. Amar ma'ruf. Ya, seringnya ini loh yang kadang-kadang terjadi di bapak-bapak itu. Sudah percaya, maka kadang-kadang ada namanya sindrom, ada namanya dalam parenting itu anak kehilangan kebapaannya. Sosok bapaknya itu ada, neng tidak ada, pripun gini. Ada tapi tidak ada pengaruhnya. Ada tapi tidak ada pengaruh. Nah ini enggak. Jadi penduduk Indonesia itu diteliti banyak yang kurang bapak.
kurang bapak gitu. Maksudnya apa? Kurang didikan bapak, sentuhan-sentuhan dari bapak. Karena beda sentuhan bapak dengan ibu, nanti berbeda bapak itu. Dari bapak anak belajar ketegasan. Dari bapak anak belajar untuk bisa memutuskan permasalahan. Ini bukan dari ibu. Kalau ibu itu rasa. Dari bapak memutuskan. Biasanya kalau anak itu kurang dalam masalah itu kadang kurang disiplin, bingung dalam memutuskan. Ya, memutuskan persoalan bingung. Ya. Maka kadang-kadang kan terjadi ya anak perempuan yang akhirnya mudah digait orang yang tidak dikenalnya, baru kenal 2 hari kok wis melayu-melayu. Kenapa? Kurang sentuhan bapak, sehingga dia tidak berani menolak. Nah gitu. Maka di sini ada dari ayat ini wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ini adalah perintah agar kita melaksanakan di dalam keluarga kita adanya kegiatan amar ma'ruf, saling mengingatkan kebaikan. Ya, saling mengingatkan kebaikan. Sing diingatkan ya jangan lesu. Gitu ya. Saya tadi baru selesai bersih-bersih makler gitu. Tiba-tiba bangunkan itu, ayo pi wis adzan. Rumah saku akeh makler wis adzan gitu. Nah, kadang-kadang kita itu, tapi saya ingat ayat ini. Oh iya. Terima kasih ya. Ingat kan? Nah, saling mengingatkan. Ini yang kedua, Bapak Ibu, bahwa dari surat ini adanya wa'mur ahlaka bis-shalah, yaitu adanya amar ma'ruf di dalam keluarga kita. Ya, di dalam keluarga kita. Yang ketiga, yang bisa kita ambil pelajaran dari ibrah dari surat Toha ayat 132 ini, tentang hubungan rezeki dan sholat. Jadi ketika mengomentari ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, perbaiki sholatmu, maka engkau akan diberikan rezeki dari Allah dari jalan yang tidak sangka-sangka. Beliau Ibnu Katsir mengaitkan ayat ini dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan padanya jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau ingin rezeki kita baik, maka mari ajak-ajak keluarga kita, diri kita untuk memperbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Baik itu tumakninahnya, baik itu kekhusyuannya, baik tentang waktunya, baik itu berjamaahnya. Bapak Ibu, ada 5 tingkatan sholat menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ada 5 tingkatan. Yang pertama, tingkatannya yang paling rendah itu adalah tingkatan orang yang dia sholat tapi menyia-nyiakan sholatnya. Maka ini kita bisa kaitkan dengan wailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Yaitu orang yang sholat tapi menyia-nyiakan sholatnya. Sholatnya sak-sae, waktunya kadang diolor-olor. Sholat zuhur meh ngasar, sholat maghrib, sholat asar meh maghrib, wah gitu, mepet. Waktunya tidak diperhatikan, ya. Kemudian pakaiannya tidak diperhatikan, tidak berjamaah,
tidak khusyuk, bacaannya juga tidak tahu. Yang penting sholat. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua lebih baik, yaitu dia sholatnya sudah pakaiannya bersih, tepat waktunya, ya, sudah ke masjid mungkin ya, tapi dia tidak mampu mengontrol pikirannya. Sholat yang pikirannya nganti-nganti gitu, Allahu Akbar, wah kunciku mang pengen di lemari. Biasanya kan kalau sholat itu malah kelingan apa-apa gitu ya. Wah, leres lah itu. Jadi begitu Allahu Akbar kelingan, wah kucing emang mlebu ngomah mangan pitik bang ya gitu ya. Jadi tidak mampu mengontrol pikirannya ini terkait dengan tujuan sholat. Sudah bagus, tapi pikirannya kemana-mana. Ini tingkatan yang kedua. Ya, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian tingkatan yang ketiga, sholat itu yaitu sudah baik semua. Tadi zahirnya sudah baik, waktunya sudah baik dan sebagainya. Dia pikirannya berada di dalam perjuangan antara pikiran keluar dan dia antara meluruskannya. Dia berjihad untuk itu, bersungguh-sungguh. Ketika kelingan apa balik nih meneh gitu. Ketika kelingan iwak pitik balik nih meneh, sholat aku sholat. Nah, bacaan sholatnya gitu. Ketika kelingan balik nih, dia berjuang untuk mengembalikan itu. Dia di fase ketiga ini. Di fase ketiga. Rata-rata biasanya berada di sini. Rata-rata biasa di sini. Balik. Jadi ada apa ya namanya? Ada jihad di sana, kesungguhan untuk mengembalikan pikiran-pikiran itu. Balik. Kelingan, ya Allah, kelingan, balik lagi. Kita sedang sholat. Ya, fokus ke bacaan sholat kita lagi. Ya, ini tingkatan ketiga. Tingkatan keempat itu semuanya sudah baik. Zahirnya baik, pikiran baik, kekhusyuknya baik. Tingkatan kelima ini tingkatan tertinggi. Jika ibadahnya ini sudah hatinya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini loh, ini yang susah ini. Jadi dulu beberapa sahabat itu ada yang kena panah. Itu ketika mencabut panahnya itu sholat dulu. Ketika dia sholat dicabut panahnya itu, dia seakan-akan tidak terasa sakit. Ini sulit. Ini kebanyakan ibadah para nabi dan sebagainya. Nah, tingkatan pertama itu akan dihukum. Tingkatan pertama tadi malah jadi dosa. Salat jadi dosa, bahaya. Tingkatan kedua akan dihisab. Jika pas apik, ya dia akan diberikan pahala. Nah, jadi nanti dalam sholat itu Bapak Ibu jangan sholat, dalam sholat itu ada yang dia hanya dapat 1/16, ada yang dapat 1/9, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1. Jadi sholatnya itu walaupun jajar semuanya itu berbeda-beda nanti derajat. Nah, ini perlunya kita untuk menjaga kualitas sholat kita tadi. Jadi yang kedua tadi akan dihisab, akan diberikan pahala jika dia memang pas waktu itu baik, kalau enggak. Yang ketiga itu akan diampuni dosanya. Jadi sholat itu akan menjadi pengampun dosanya. Rasulullah pernah bertanya, wahai sahabat, bagaimana jika kalian itu di depan rumah kalian ada sungai yang kalian mandi setiap hari, kira-kira masih ada kotoran enggak? Enggak ya Rasulullah, karena kami mandi 5 kali sehari. Ya sholat itu begitu, membersihkan dari dosa kita. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang keempat akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tingkatan kelima, tingkatan tertinggi, inilah diberikan ketenangan dalam hidupnya. Ya, semuanya sudah hal yang terkait dengan mencari keridhaan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoinya dan mereka ridho. Ini sholat. Jadi perlu bagi kita terkait dengan rezeki ini kita perhatikan betul. Kalau kita ingin rezeki kita baik, maka ajak diri dan keluarga kita untuk memperbaiki sholat kita, untuk betul-betul mendirikan sholat kita. Nah, ini alhamdulillah kita di Ramadan, waktu yang cukup baik untuk mendidik diri kita dan keluarga kita untuk komitmen dengan sholat kita. Maka ciri dari orang-orang yang bertakwa itu dalam awal-awal dalam surat Al-Baqarah, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Ya. Jadi ada hubungannya dengan rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita doa. Ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat dan juga anak-anakku. Doa Nabi Ibrahim itu biasanya memang terkait dengan pasti ke arah keturunannya. Nabi Ibrahim kan bapaknya para nabi. Ya. Jadi beliau berdoa diri dan untuk keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat dan juga anak cucuku. Beliau khawatir kalau nanti anak cucunya tidak menegakkan sholat. Maka beliau berdoa, sering berdoa dengan begini, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ini doa kita pada yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Ada juga Luqman Al-Hakim, ketika dia mengajari anaknya dalam surat Luqman, ya bunayya aqimis sholah, wahai anakku tegakkan sholat. Nah, nanti bisa dicek di dalam surat Luqman. Ya bunayya aqimis sholah, tegakkan sholat. Nanti di akhir dari ayat itu, inna fi dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu adalah bagian yang sangat penting. Ini pesannya Luqman begitu, bahwa sholat itu bagian yang sangat penting. Pesannya anak-anak Luqman. Ini bisa menjadi bagian dari kita pesankan pada anak-anak kita. Perbaiki, maka insya Allah akan menjadi bagian dari memperbaiki rezeki-rezeki kita. Ya. Rezeki kita. Itu. Terus yang terakhir, ini sudah terakhir ya. Kurang 10 menit lagi. Jam pinten biasanya jam berapa bukanya? 5.53 ya. Yang terakhir Bapak Ibu, dari wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Ya, la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Ini adalah bahwa rezeki itu pemenang Allah. Bapak Ibu, kita semua sholat atau ibadah yang lain itu bukan untuk memberikan rezeki pada Allah. Allah tidak memerlukan apa-apa dari kita. Seandainya kita tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak rugi. Jadi rezeki itu yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya
kita yakin Allah pasti akan memberikan rezekinya. Jadi tidak usah terlalu banyak menjadi hal yang kita pikirkan sehingga menjadikan apa? Menjadikan diri kita itu terlalu fokus mencari rezeki, lali sholate. Terlalu fokus mencari rezeki, lali ibadahi. Ya itu tadi, pas usum tandur, sholate diundur-undur. Ini kita sentuh usum tandur buat nih Pak Mriki. Masih Pak. Usum tandur sholatnya diundur-undur. Atau wes kantoran kerja kudune supaya ngasare setengah 6. Berampung ngasar adzan maghrib. Kenapa? Karena terlalu fokusnya dengan mencari rezekinya ini, sehingga kita malah menyia-nyiakan sholat kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita renung dari hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, maka nanti dunia hammahu. Barang siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Masya Allah. Naudzubillah. Jika kita fokus pada dunia kita dan lalai dengan akhirat kita, maka farraqallahu alaihi amrah, maka akan dicerai-beraikan urusan kita dan akan dijadikan ya kefakiran berada di pelupuk matanya. Nah ini istilahnya miskin saja gitu. Barang siapa yang keinginan terbesarnya adalah akhirat, maka Allah akan mengupahkan urusannya, menjadikan kekayaan berada di pelupuk matanya, berada di hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dengan hina. Bapak Ibu, kalau kita membeli tali dadung, kita dapat kambing enggak, Bu? Enggak. Kalau kita beli kambing dapat dadungnya enggak? Dapat. Jadi ketika kita berorientasi dengan akhirat kita, dunia akan dapat. Tapi kalau kita orientasi dunia, akhiratnya tidak akan dapat. Maka ini menjadikan kita lebih fokus juga untuk ke ibadah-ibadah kita, terutama sholat kita tadi. Agar apa? Agar Allah menata urusan kita. Nah, acara ini kita tutup dengan doa nanti. Nah, Rasulullah mengajari doa kita agar kita fokus dengan urusan kita kepada Allah itu, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, aku mohon rahmatmu, ya aku mohon rahmatmu, dan jangan jadikan aku bersama urusanku sendiri dalam sekejap mata saja, dan perbaikilah seluruh hidupku. Artinya Bapak Ibu, jangan sampai kita itu dalam bekerja, beraktivitas, melakukan sesuatu itu Allah melepaskan kita, Allah membiarkan kita sendiri. Karena dengan begitu apa? Kehidupan kita menjadi berantakan. Ya Allah, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan biarkan aku dengan diriku sendiri sekejap mata saja. Bimbing aku ya Allah. Berikan aku petunjuk ya Allah. Mudahkan urusanku ya Allah. Dan jangan biarkan aku dengan kesendirian.
Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah seluruh hidupku. Ini doa yang luar biasa. Sehingga kalau dengan bagian ini, orang-orang yang beriman itu senantiasa optimis dengan hidupnya. Tidak mudah putus asa. Dia senantiasa memandang dirinya hari esok akan lebih baik. Nah, demikian jamaah rahimakumullah, tadabbur dari surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk, ya, wal 'aqibatu littaqwa. Mudah-mudahan menjadi perenungan, menjadi penyemangat bagi kita untuk memperhatikan sholat kita, memperhatikan sholat keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita akhiri dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yu'afi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.